Baik, Pak Edi, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya mohon izin untuk share screen dulu, Pak Edi. Sudah terlihat screen saya, Pak ya? Ya, sudah Pak. Baik. Safety moment kita kali ini mengenai sediment erosion, itu di hydropower. Karena saya tahun lalu saya juga pernah untuk sharing mengenai kecelakaan di hydropower di Rusia yang cukup banyak ya fatalitasnya. Salah satu penyebabnya itu karena vibration dari mesin ya. Cuman root cause-nya waktu itu belum sampai ke detailnya. Nah ini kita coba tampilkan sedikit ya mengenai sediment erosion di hydropower begitu. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita juga. Jadi disebutkan bahwa erosive wear ataupun erosion itu ya. Jadi ini adalah satu bentuk pengikisan gitu istilahnya ya, yang disebabkan oleh baik itu solid ataupun liquid particle ya, solid ataupun liquid particle. Nah, ini penyebabnya karena karena ada momentum dari flow gitu ya. Jadi partikel itu menyebabkan flow dari partikel itu yang ada di dalam liquid ataupun solid itu dia karena kinetic energy gitu ya menyebabkan damage dari metallic surface. Kira begitulah. Nah, ini kalau di hydropower ya, di hydropower itu erosion itu bisa mengurangi efisiensi dari turbin itu sendiri dan akhirnya mengurangi umur dari si turbin sendiri gitu ya. Nah, efek dari erosi itu dia macam-macam tergantung karakteristiknya sesuai dengan kondisinya juga, kemudian sesuai juga dengan debit atau flow dari water biasanya kalau untuk pembangkit ya. Nah, kerusakan itu bisa mengakibatkan ataupun erosion itu bisa terjadi pada blade-nya sendiri, kemudian akibatnya karena blade-nya itu tidak normal untuk rotate-nya gitu ya, kemudian menyebabkan vibration, setelah vibration menyebabkan nanti fatigue, nanti yang kecelakaan di Rusia itu ya. Dan selanjutnya inefficient dari operation maupun sistemnya itu failure gitu ya, sistem dari pembangkit itu failure begitu. Nah, kondisi dari material itu makanya sangat penting sekali, kondisi dari material si blade itu untuk sangat penting sekali untuk menghindari dari erosion tersebut ataupun efek dari erosion ya. Nah, kalau kita lihat bahwa tingkat erosion itu ya, jadi kalau konsentrasi dari sedimennya itu bertambah, kemudian kecepatan fluida juga bertambah, maka kemungkinan untuk merusak dari permukaan metal itu juga bertambah, gitu ya. Dia linear. Nah, ada berbagai macam mekanisme dari erosif ini. Yang pertama itu abrasif istilahnya itu ya. Ini yang pertama ini abrasif. Jadi kalau dia low impact, jadi degree-nya istilahnya derajatnya itu dia rendah begitu ya, tapi dia high speed. Ya, high speed. Jadi momentumnya tinggi gitu ya. Jadi kinetic energinya tinggi sehingga dia menyebabkan erosion atau cutting erosion. Kemudian yang kedua itu fatigue erosion. Jadi degree-nya itu dia besar, jadi dia lebih frontal begitu ya, tapi low speed. Ya, low speed ini menyebabkan fatigue ataupun cacat dari atau cracking dari si surface material. Kemudian yang ketiga plastic deformation ya. Ini kalau dia karena dia high impact ya, jadi degree juga tinggi, tapi dia medium speed di sini. Kemudian yang terakhir dia brittle fracture ya, itu karena dia kondisi dari si material itu sendiri. Nah, kemudian ini ada beberapa erosion profile ya dari turbine wall. Ini beberapa kecelakaan terjadi di India saya ambil. Jadi lihat kalau dilihat ini ya kecelakaan surface dari si blade itu sendiri sampai erosifnya itu sampai begini gitu ya. Dan bahkan ini sampai seperti crack begitu ya. Jadi luar biasa. Jadi kalau dimodelkan, jadi severe erosion itu begini. Jadi kalau dilihat dari permukaannya ya,
jadi sampai begini gitu. Nah, ini bisa dimodelkan. Ini dari kejadian di hydropower di India, beberapa tempat. Nah, kalau saya sebutkan tadi bahwa erosion itu kan tergantung dari beberapa faktor ya. Jadi termasuk dari material itu sendiri, kemudian juga bentuknya si blade itu sendiri, kemudian size-nya, kemudian komposisi materialnya gitu ya. Tapi yang paling yang paling utama tadi saya ulangi lagi bahwa unsteady flow di turbin itu ya juga bisa penyebab dari itu. Kemudian velocity dari fluid itu sendiri yang tadi saya sebutkan. Nah, ada kalau dilihat ya, ini normal dari hydropower begitu ya, untuk yang menggunakan dam. Jadi ada cara-cara yang biasa dilakukan untuk preventif dari si erosion ini. Jadi disebutkan desilting chamber. Jadi airan air itu ditenangkan dulu ya, setelah tenang baru masuk ke disetelkan dulu baru masuk ke turbin di sini ya, supaya dia tidak frontal velocity-nya. Kemudian yang kedua, monitoring dari sedimen. Jadi konsentrasi sedimen ini perlu juga dimonitoring untuk pemakaian sensor dan sebagainya. Jadi supaya partikel yang beratnya itu tidak langsung atau bisa dihindari untuk langsung kena ke blade ini sendiri. Kemudian applying the hard surface, jadi di coating. Jadi ini blade ini juga bisa dilakukan coating begitu ya, untuk mencegah terjadinya erosion gitu ya, bisa dengan ceramik ataupun paint atau hard passing alloy. Kemudian yang terakhir ada kembali lagi material selection, misalkan menggunakan yang material yang lebih keras ya, lebih keras tapi dan tahan terhadap erosion atau erosif. Bapak Ibu semuanya, Pak Edi, ini salah satu contohnya ya. Jadi ini kejadian di San Francisco, jadi namanya jenis Francis turbine. Ada dua di India ya. Kalau dilihat ini yang tanpa coating, ya ini dengan menggunakan coating setelah satu tahun operasi ya. Jadi dilihat perbedaannya cukup besar. Ini sangat erosif, kalau ini ya sedikit gitu ya. Tapi ini yang luar biasa erosif sekali karena dari sedimen tersebut. Saya pikir demikian Pak Edi, Bapak Ibu semuanya, semoga menjadi pelajaran buat kita semua untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Eldiansyah atas penyampaian safety momennya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Rito Hantoro. Waktu kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Apakah suara saya bisa jelas didengar? Bisa kedengaran Pak. Mohon izin untuk share Pak. Ya, silakan Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Edi beberapa waktu lalu menghubungi untuk bisa sharing knowledge bersama dengan Bapak, Ibu, rekan sejawat Telefisika dan rekan-rekan yang lainnya. Ya, semoga nanti bisa menjadi informasi dan bisa ada manfaat. Kami ingin menyampaikan informasi terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga hidrokinetik atau biasa disingkat dengan PLTHK, ada K di belakang, ada yang K-nya kecil, ada K-nya besar. Perkenalkan, saya Rito Hantoro, saya dari Lab Rekayasa Energi dan Pengkondisian Lingkungan di Departemen Teknik Fisika ITS. Jadi ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan pada Bapak, Ibu, dan rekan sekalian. Ada 4 terkait dengan overview awal, kemudian ada potensi energi hidrokinetik, kemudian terkait dengan prinsip dan teknologi pembangkit energi hidrokinetik, serta peluang dan tantangan pengembangan untuk pembangkit
energi hidrokinetik ini. Seperti kita tahu, ya, kalau di klasifikasi hidropower itu pada umumnya terbagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama terkait dengan kapasitas desain atau biasa kita sebut install capacity. Kemudian ada head design. Kemudian yang ketiga ini adalah tipe desain, dan yang keempat terkait dengan tipe jaringan. Ini aspek utama yang sekarang ini sudah diimplementasikan, dan mayoritas semua pengembangan hidropower yang ada di tempat kita, pada khususnya di Indonesia, itu menggunakan 4 kriteria ini secara garis besar. Terkait dengan kapasitas desain, ada yang mengklasifikasikan menjadi pico, mikro, mini, small, dan large hydropower. Ya, istilah-istilah ini muncul itu didasarkan pada kapasitas tentu saja. Kalau pico hydropower itu dengan output daya lebih kecil dari 500 atau kurang dari 500 watt. Kemudian antara setengah kW sampai dengan 100 kW itu masuk pada klasifikasi microhydro. Meskipun penggolongan klasifikasi ini memang tidak sangat ketat begitu ya, tapi ini untuk mempermudah untuk kita menyebut ini kelasnya kelas yang mana atau klasifikasi yang mana. Kemudian kalau di mini hydropower itu antara 100 kW sampai dengan 1 mega. Kemudian di atasnya 1 mega sampai dengan 10 megawatt itu adalah small hydropower. Kemudian lebih besar dari itu biasa disebut hydropower skala besar atau very large hydropower. Ini kalau didasarkan pada kapasitas desain. Kemudian terkait dengan head design kita juga banyak jumpai pasti satu di antara 3 ini yang sekarang itu sedang dikembangkan atau sudah dikembangkan atau bahkan sedang dikembangkan. Jadi kalau terkait dengan head ini ada 3 head, yang rendah, yang medium, dan tinggi. Dengan berapa acuan? Kalau yang head rendah itu dengan head atau ketinggian itu lebih kecil atau kurang dari 15 meter. Kemudian di antara 15 sampai 50 meter itu masuk pada head medium. Kemudian di atas itu masuk dalam head yang tinggi. Nah, kemudian kalau kita lihat tipe desainnya, ya ada 2 klasifikasi utama yang sekarang ini banyak diadopsi. Yang pertama adalah run of the river, itu dengan model membuat atau mengambil memisahkan air di bagian hulu, kemudian membuat saluran pembawa ya sampai dengan ke forebay seperti tadi juga disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Ini masalah-masalahnya salah satu solusi untuk menjaga adanya abrasif, erupsif, ya kavitasi dan lain-lain adalah bahwa air ini harus diperlakukan dengan baik. Intinya harus tenang dan ada cukup waktu untuk sedimen-sedimen ini mengendap, sehingga kalau di PLTA atau di hydropower itu biasa disebut dengan saluran pembawa, kemudian saluran babak penenang dan lain-lain itu dengan tujuan untuk itu tadi. Kemudian yang kedua modelnya adalah model yang storage. Jadi kalau yang pertama yang run of the river ini memang kita mencari titik sehingga ada beda ketinggian yang cukup untuk dilepaskan dan ditabrakkan ke turbin di rumah turbin. Kalau untuk yang storage ini biasanya untuk yang skala cukup besar kita membuat bendungan itu ya, sehingga untuk membuat men-storage airnya kemudian ada cukup beda tekanan dengan debit yang jauh lebih besar dengan head yang biasanya tidak terlalu tinggi. Kemudian terkait klasifikasi yang keempat ini ada tipe jaringan. Tipe jaringan kalau sekarang ini marak ada istilahnya off-grid, on-grid, atau bahkan ada yang hybrid. Di sini kami klasifikasikan cukup dua yang utama, yaitu kalau yang off-grid ini maka jaringan ini tidak terkonek dengan grid utama, ya, terpusat, tidak yang terpusat, begitu hanya pada satu lokal jaringan. Kemudian yang on-grid ini tentu saja sudah berinteraksi dengan jaringan yang terpusat. Nah, terkait dengan semua klasifikasi yang tadi disampaikan, itu memang lebih banyak pemanfaatan energi air saat ini didominasi
menggunakan prinsip beda ketinggian. Ya, kalau kita lihat di sini menggunakan pasti ada head. Apakah head yang rendah, yang menengah atau yang tinggi, yang besar. Ya, kita melihat debitnya dianggap oke, debitnya pasti ada. Gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara di hidrokinetik, ini cenderung menggunakan kecepatan arus air untuk dikonversi menjadi rotasi pada turbin atau konversi ekstraksi energinya. Ya, sehingga yang digunakan sebenarnya adalah prinsip yang sama kalau kita mengembangkan turbin angin. Jadi rumusnya sama, yang membedakan adalah viskositasnya dan kerapatannya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita menggunakannya teoretikalnya adalah setengah rule AV kuadrat, sehingga efek dari kecepatan itu sangat signifikan, paling signifikan karena pangkat 3, gitu ya. Kemudian kalau kita membandingkan dengan yang turbin angin, maka ada faktor RU yang berbeda, seperti kita ketahui bersama. Ya, kalau di sebelah kanan ini ada tabel, ini ada perbandingan antara tabel density, ya, density udara dibandingkan dengan density air. Kita ambil di temperatur yang sama. Ini kira-kira akan 1176 kalinya. Ya, kalau itu kita plot gitu ya, di kecepatan yang sama menggunakan persamaan theoretical power yang ada ini, maka untuk mendapatkan power density yang sama, dengan dimensi yang sama, dengan kecepatan yang sama, air itu pasti akan bisa dapat lebih cepat di kecepatan yang lebih rendah dibandingkan dengan turbin angin, gitu, karena faktor viskositas dan faktor kerapatan ini. Kemudian kalau kita bicara potensinya, di mana potensi energi hidrokinetik, ya, secara logik yang sudah kita ketahui, ada fluida air yang mengalir, apakah itu di laut ataupun di darat, tawar ataupun yang asin, itu adalah potensi. Kalau kita lihat di tempat kita di Indonesia, pemanfaatannya yang pertama tentu saja arus laut, karena kita memiliki potensi cukup besar, sekitar 41 gigawatt, ya, yang dapat menghasilkan daya listrik sampai dengan sekian ribu megawatt, 240 ribu megawatt, teoretikal ya. Karena kalau kita bicara potensi, ada potensi teoretikal, kemudian ada potensi praktikal, kemudian sampai dengan teori potensi ke ekonomis, sampai ke market, potensi ke market. Nah, ini adalah potensi yang teoretikal. Sampai saat ini sudah ada beberapa titik di studi dan dibuatkan peta energi arusnya, tapi tentu saja masih banyak sekali tempat-tempat yang perlu dilakukan studi lebih lanjut untuk bisa dilihat peta secara lebih lengkap. Kemudian yang kedua, aliran sungai. Jadi aliran kanal terbuka alami ini di Indonesia ini kan banyak sekali sungai-sungai yang besar ataupun yang kecil yang dengan kecepatan arus aliran yang rata-rata cukup besar gitu ya. Tidak semuanya besar, ya, tapi tentu saja itu bagian dari bagaimana kita melakukan studi. Sehingga ada potensi arus sungai yang sampai saat ini juga masih belum terpetakan. Meskipun datanya pasti sangat lengkap, kita punya DAS, kita punya lembaga-lembaga negara yang juga memiliki dan melakukan studi terkait dengan pengairan di sungai ini, termasuk sungai-sungai irigasi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, aliran kanal terbuka. Ini tidak saja sebenarnya di outlet kondenser PLTU, tetapi semua aliran kanal terbuka yang di situ ada air dengan kedalaman yang cukup, dengan kecepatan yang cukup, maka itu juga bisa menjadi potensi. Secara lebih spesifik, kalau kita bicara di aliran kanal terbuka, ya, sempat ada kami kumpulkan data, dapatkan data, sampai dengan tahun 2020 setidaknya ada sekitar 171 PLTU batubara. Seperti kita bisa nampak di sebelah kiri ini. Ini saya dapatkan dari referensi dari browsing gitu. Ya, mungkin Bapak, Ibu, rekan-rekan yang ada di PLN atau di pembangkitan jauh lebih paham sebenarnya berapa banyak PLTU kita ini yang beroperasi.
Jadi kalau data yang saya dapatkan kebetulan ada 171 PLTU batubara yang beroperasi di Indonesia dengan total kapasitas sekitar 35.373 MW dan semuanya pasti ada outlet kanal kondensernya. Jadi airnya adalah air laut ya dengan kecepatan yang cukup besar apabila CWP-nya memang berjalan. Karena kadang-kadang kan memang harus dimatikan karena adanya overload dan operasional yang lain-lainnya. Nah, di kanal-kanal PLTU ini pada umumnya secara normal itu memiliki kecepatan cukup tinggi. Ya, kecepatannya itu bervariasi, tapi pasti ada di atas 1 meter per second sampai dengan 3 meter per second. Nah, ini adalah contoh beberapa potensi yang bisa kita pakai kalau di sini mewakili untuk yang arus laut. Kebetulan ini dikembangkan oleh teman sejawat kita, Pak Erwandi ya dari BPPA-LHI. Kita bersama-sama mencoba mendevelop ini di Larantuka yang ini sempat piloting di sana. Kemudian yang ini tadi yang saya sampaikan PLTU, kemudian di bawah ini adalah kanal kondenser. Kemudian ini diambil di salah satu mitra kami di PJB di Python. Ya. Kemudian di kanal-kanal sungai terbuka kita bisa menggunakan model yang bridging atau yang model yang floating yang menggunakan ponton. Nah, dengan konsekuensi biaya dan kemudahan maintenance yang tentu saja akan berbeda. Ya, karena setiap bidang pasti ada plus dan minusnya. Kami lanjutkan terkait dengan teknologi hydropower sendiri. Ya kita mengenal ada banyak macamnya, ada yang model impuls, kemudian ada model reaksi, kemudian yang ingin kami diskusikan adalah yang model kinetik atau modified, dimodifikasi. Kalau yang di sebelah kiri ada das kami kelompokkan di situ, itu yang memang sekarang sudah sangat masif digunakan, seperti tadi juga disampaikan. Ini adalah di PLTA yang sudah sangat banyak dikembangkan sekarang ini. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini yang berkaitan dengan hidrokinetik. Nah, di situ ada vortex juga, itu adalah modifikasi dari model turbin yang propeller, tapi kemudian dipasang agak di surface dengan memainkan model kanalnya, ya, sehingga ada muncul pusaran vortex ketika dia kemudian turun ke bawah dan dimanfaatkan untuk memutar turbin. Nah, sampai dengan saat ini kalau kita lihat bagaimana performance dari hidrokinetik turbin itu masih menggunakan acuan grafiknya si batch number yang maksimal ekstraksi energi adalah 0,59 sekian itu secara teoritikal. Nah, kalau dilihat di sini yang di sebelah bawah ini kan masih TSR-nya atau tip speed ratio-nya kan masih sangat panjang, masih sangat besar. Sampai 18 ini adalah untuk turbin angin. Sedangkan turbin air sendiri kita masih perlu mendevelop itu sebagai sebuah acuan, sebagai sebuah standar. Dan saya kira ini adalah challenge, tantangan, dan bahkan peluang untuk kita yang ada di akademisi bersama dengan rekan-rekan yang lainnya yang mungkin tertarik untuk meriset dan mengembangkan ini bersama-sama. Nah, kemudian terkait dengan turbin hidrokinetik sendiri, seperti tadi kami singgung, ada mengadopsi sebenarnya dari turbin angin. Sehingga di sini ada macam-macam modelnya juga similar juga dengan yang ada di turbin angin. Ya, secara hierarki ada dibagi menjadi 3, horizontal axis, cross flow, dan vertical axis. Yang cross flow itu sudah masif kita gunakan juga di hydropower, khususnya untuk skala yang kecil, yang mikrohidro dan lain-lain, ya itu banyak menggunakan cross flow. Nah, sekarang yang akan menjadi poin yang ini saya sampaikan adalah yang di horizontal dan di vertical axis. Kedua-duanya memiliki plus dan minus, yang biasanya itu vice versa ya, berkebalikan gitu. Yang vertical axis itu kelebihannya dia ada kemudahan dalam perawatan karena biasanya vertical axis ini yang akan masuk ke dalam fluida itu hanya turbin, sehingga transmisi mechanical
kemudian electrical, generator sampai dengan wiring, sampai dengan ke usernya, ke jaringan lah gitu, itu sudah ada di atas surface di udara. Sehingga dengan alasan itu dianggap ini lebih memudahkan dalam perawatan. Kemudian beroperasi dengan aliran dari berbagai arah, karena dia vertical axis, porosnya vertikal, maka perubahan aliran apabila itu dipasang di laut, karena kita tahu pasang surut itu selalu terjadi perubahan arus dua arah, ya, selama 12 jam plus minus itu selalu ada perubahan arah, ada waktu dia pelan-pelan diam kemudian baru berubah arah. Nah, ini tidak perlu ada mekanisme pitching atau merubah orientasi sudu kalau dia itu lift device. Ya, itu kemudahannya. Itu adalah kelebihannya. Kemudian kekurangannya, dia memiliki kemampuan self stop yang lebih berat ya dibandingkan kalau kita menggunakan model horizontal axis seperti yang ada di sebelah kanan ini. Ya, kemudian secara umum efisiensinya itu lebih rendah dibandingkan horizontal axis. Kalau horizontal axis itu bisa sampai 0,4 sekian ya, 0,45 kalau nggak salah. Nah, sedangkan kalau teoretikal itu ya, teoretikal. Kemudian kalau yang di vertical axis itu sekitar 0,38. Jadi itu dianggap sebagai salah satu kekurangannya. Sedangkan untuk horizontal axis kira-kira apa? Ya itu tadi vice versa ya. Kelebihannya itu efisiensinya dia secara umum lebih tinggi, kemudian kemampuan step-nya lebih baik. Tapi kemudian ada kekurangan, ini perawatannya lebih sulit apabila memang nozzle ya, transmisi dan elektromekaniknya itu dijadikan satu dengan porosnya, seperti kalau kita melihat wind turbine yang model horizontal itu semuanya ada di atas ya, turbin poros langsung, kemudian ada rumah elektromekanikalnya ada di situ, baru kemudian turun kabel, sehingga strukturnya juga harus cukup kuat kalau kita bermain horizontal aksis. Kemudian harus juga dipikirkan kontrol untuk dia mengarah ke berhadapan dengan arah angin apabila angin ini berubah. Nah, ini adalah challenge untuk yang di horizontal axis. Tapi kalau ini di dalam air, tentu saja ini menjadi cukup challenging gitu ya, karena ada generator yang harus tercelup sehingga seal packingnya itu harus betul-betul diperhatikan. Kalau tidak ya akan menjadi masalah besar. Ini kira-kira perbandingan antara vertical axis dan horizontal axis dengan macam-macam bentuk dan modelnya. Ada model in-plane axis ini sebenarnya seperti kincir air yang biasa kita lihat ya. Kemudian ini squirrel cage, ini tidak menggunakan poros di dalam turbinnya, tapi penegar itu dijadikan satu dengan sudu atau bilah-bilahnya. Ini model yang H Darius, ini yang Strik Darius. Ya, kemudian ini yang asli Dariusnya sebenarnya seperti ini, ada tekuan begitu. Kemudian ini yang Gorlov, ini berupaya untuk meratakan gaya sehingga torsinya tidak ada rippling, tidak ada ripple torsi, sehingga RPM-nya juga tidak ada ripple, sehingga menjadi lebih mudah untuk kontrol di power elektrikalnya. Kemudian kalau yang di Savonius ini dia menggunakan model yang drag device. Jadi kalau kita lihat ini yang drag device adalah yang in-plane axis, dan Savonius ini bekerja berputar berdasarkan gaya hambat atau drag. Sedangkan yang lain yang di atasnya squirrel cage, H Darius dan Gorlov ini mereka adalah lift device. Bekerja berdasarkan gaya angkat. Jadi modelnya bentuk ya hydrofoil begitu. Nah, kemudian kalau yang di sebelah kanan ini ya model-model yang horizontal. Akses ini ada yang tetap di floating tapi dibuat ada kemiringan ya, incline begitu, karena untuk menyelamatkan agar generator atau transmisi elektromekanikalnya tetap ada di atas udara, tidak tercelup air. Ya, kemudian sama juga yang ini untuk menyelamatkan elektromekanikalnya, maka ada transmisi tambahan. Dia tidak di-incline,
tapi ada tambahan transmisi untuk bisa ke atas. Ada yang memang di mooring, mati istilahnya dead mooring gitu ya, di dasar dari kanal atau di laut, itu sehingga memang harus betul-betul menggunakan sealing dan peralatan yang waterproof lah gitu. Kami lanjutkan. Sekarang apa yang sedang dan sudah dilakukan oleh para peneliti, bahkan industri, perguruan tinggi yang ada di dunia. Kami mencoba untuk menampilkan salah satu review ya, salah satu review dari beberapa paper yang coba kami kumpulkan. Ini terkait dengan sistem turbin hidrokinetik yang sudah komersial. Ini kalau Bapak Ibu ingin baca lebih detailnya, ada referensi punyanya Neighbor di tahun 2019 ini. Ya semoga ini bisa mewakili karena belum begitu lama, 2 tahun yang lalu. Ya, sehingga pilihannya dari sekian banyak model ini seperti tadi kita sampaikan, pilihannya adalah hidrokinetik itu bisa drag device atau lift device. Ya, kemudian untuk pemasangannya, structure untuk supporting structure-nya itu bisa menggunakan jembatan, bridging, floating mooring atau rigid mooring. Floating mooring ya kita mooring seperti biasa dengan pemberat. Tapi kalau yang rigid mooring itu yang mati tadi, dead mooring, dia mati di dasar gitu. Nah, ini cukup banyak yang sudah dikembangkan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Ini ada yang Smart Dual Float. Ini dia mendapatkan 5 kW ya, dengan diameternya dia 1 meter diameternya ini ya. Kemudian dia bekerja di 2,8 meter per second untuk bisa mendapatkan produksi energi 5 kW. Kemudian begitu juga yang lainnya bisa kita baca di sini. Untuk Smart Free Stream ini dia kecepatannya bisa sampai 5 kW di 3,1 meter. Kemudian yang berikutnya ini 10 kW di 3 meter per second. Ini 200 watt di 3 meter per second dan seterusnya. Jadi kira-kira rata-rata ini ada kecepatan yang cukup rendah. Tetapi memang ini untuk kapasitas yang tidak terlalu besar, 100 sampai 500 watt ini 1,8 meter per second. Ya, ini cukup banyak yang sudah dikembangkan dan ini yang menurut review ini sudah komersil. Sudah komersil. Kemudian terkait hal yang lainnya lagi, ini ada yang sedang dikembangkan dalam bentuk model, bentuk prototype, atau sekarang sedang site test. Ya, ada cukup banyak. Ya. Jadi sekarang ini memang banyak yang tertarik untuk ke bidang ini. Ya, kebetulan karena ini bidang kami, ya sehingga sedikit tahu lebih banyak gitu. Dan ini kami sampaikan ke Bapak Ibu, sudah banyak yang ternyata meriset di bidang ini. Ini ada yang modelnya apa ini? Modelnya horizontal axis, ini di Nile River, ya ada di Egypt, Sudan, Somalia, kemudian ada di tempat-tempat yang lainnya. Mereka mencoba dengan model-model semacam ini. Ya, kemudian yang secara company gitu ya, yang ingin ke komersial itu kita bisa baca di sini ada Blue Energy ini di Kanada, Sea Energy ini di Netherlands, Lucid Energy Teknologi mungkin ada sebagian dari nama ini familiar Bapak Ibu ya. Dengan kapasitas yang dikembangkan bermacam-macam. Ada yang skalanya cukup besar 250 kW per unit turbin. Ada yang 30 kW, ada yang 20 kW. Ada yang 5 sampai 250 kW in range begitu. Dan seterusnya. Ya, dengan status sampai dengan saat ini, sampai dengan 2019 maksud saya, itu adalah scale model sea trial. Artinya ini dia akan digunakan untuk di arus laut. Kemudian ada lagi ini sea trial juga, kemudian ada yang full scale prototype, ya. Kemudian ini scale model sea trial, kebanyakan di laut.
Ya, ini skill model tank test, artinya di towing test, towing tank masih di lab gitu ya. Kemudian ya pilihannya itu ini ada yang sudah ternyata Hydro Green Energy di Houston, ini 35 kW-an, produknya namanya Hydro Plus, ini dia sudah komersial ya, hanya satu ini, dan yang lainnya. Sehingga ini mereka berlomba-lomba, ya. Berlomba-lomba untuk secepatnya bisa melakukan testing di 2019. Artinya peluang ini untuk pengembangan itu masih sangat terbuka luas. Ya harapannya kita tidak menjadi follower sehingga ini kita mulai sebenarnya sudah sekitar 2010 kita memulai ini ya, sampai dengan saat ini sekitar 10 tahun kita meriset di hidrokinetik. Saya lanjutkan, bagaimana dengan teknoekonominya? Ada juga data yang saya dapatkan. Ini ada beberapa proyek, mungkin ada di bagian yang tadi beberapa nama yang tadi dikembangkan ada di sini, tapi mungkin juga ini adalah nama-nama yang lain yang berbeda. Kita bisa lihat di sini dengan kapasitas yang berbeda-beda. Ini cost per KW ya. Untuk proyeknya, artinya ini project development, ya, belum komersialnya. Itu ada yang range di 1.700 atau 2.000-an lah ya, 2.000 US per KW. Ini ada yang 1.000 sekian, rata-rata ada yang kecil sekali. Ya. Ini karena kapasitasnya cukup besar ya, 500 kW. Tapi ini menggunakan, kalau kita lihat, rotor diameternya 12 meter. Kemudian di kedalaman airnya 12 meter dengan area yang lumayan besar sekali 120. Hanya kemudian dia bisa cukup kecil ini per KW-nya, kos per KW-nya. Kemudian efisiensi sistemnya sekitar 30%. Jadi kalau yang lainnya masih kosong-kosong, memang mereka masih trial, masih mencoba untuk menguji ini. Apabila diperlukan ini untuk handout-nya tadi sudah sempat saya diminta dan sudah kami share ke Pak Edi. Nanti bisa silakan Pak Edi untuk bisa disampaikan ke Bapak Ibu. Seandainya ada yang memerlukan, silakan, tidak ada masalah. Kemudian apa saja sebenarnya yang diperlukan dalam pengembangan hidrokinetik ini? Ya kalau kita lihat di sini itu ada beberapa aspek yang sampai dengan saat ini kami list dan sudah kami coba lakukan, kami kembangkan gitu. Kami riset, ada aspek hidrodinamik tentu saja karena kita bermain di air. Cukup banyak riset yang kami lakukan, sebagian diantaranya adalah ini. Kemudian terkait dengan pitching dan self start itu tadi, karena kami lebih banyak memilih untuk ke yang vertical axis dengan pertimbangan karena elektromekanikalnya bisa kita buat di atas air gitu ya, sehingga resikonya menjadi lebih kecil, kemudian maintenance-nya menjadi lebih mudah begitu. Nah kemudian ada terkait dengan power dan control ya, kemudian ada terkait dengan array dan karakteristik alirannya. Terkait dengan array ini secara khusus sebenarnya berhubungan dengan bagaimana kalau kita ingin membuat itu sebagai sebuah cascade gitu ya. Seperti halnya kalau kita lihat di wind turbine itu kita punya lapangan turbin angin begitu dengan jarak yang tertentu sesuai dengan yang sudah dihitung, dipertimbangkan dengan sebuah studi yang matang. Sama dengan yang ini, kita bisa membayangkan kalau di kanal outlet saja, salah satu kita ambil di kanal outlet PLTU, mungkin panjang 1 km itu kalau kita ambil satu penampang saja, satu garis saja, maka itu bisa dipasang berapa turbin, ya, bisa mengenerate energi. Kemudian dengan pengetahuan wake aliran setelah dia
diekstraksi itu akan kembali terkonservasi lagi karena slope-nya akan tetap sampai dengan ke laut, akan tetap. Itu di belakangnya lagi jeda sekian meter, ya, sekian puluh meter sesuai dengan dimensi yang kita pasang di depannya, itu bisa kita pasang lagi satu penampang dengan isi yang sama, sehingga bisa di cascade sepanjang 1 kilometer itu mungkin ada beberapa cukup banyak gitu. Itu maksud dari array dan wake di sini. Kemudian terkait dengan diffuser, ya ini digunakan untuk menstabilkan dan berusaha untuk menambah kecepatan aliran ketika akan mengenai atau masuk ke dalam bilahnya, masuk ke bilahnya, bagian bilahnya. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah terkait dengan structure. Dan di sini saya masukkan vibration karena memang ini sangat terasa gitu ya. Di struktur ini kita memang betul-betul harus kita pikirkan, seperti tadi juga disampaikan oleh bicara sebelumnya, bahwa pemilihan struktur ya karena bermain di air itu tentu saja karena 1000 kali lebih berat ya, sehingga efek-efek edit mass, hidrodinamik dan lain-lainnya perlu kita studi lebih dalam gitu. Dan ada vibrasi, ya ada vibrasi yang tentu saja ini harus diketahui dengan baik sehingga kita bisa mengontrolnya, bisa mengendalikannya. Nah, dari sekian banyak aspek yang bisa kami list, tentu saja pasti ada aspek yang lain yang juga akan menjadi penting pada saat pengembangan sampai dengan komersialisasi. Sehingga riset ini di hidrokinetik ini memang multidisiplin. Ya, juga sangat terbuka untuk bisa berkolaborasi, melakukan riset bersama. Kami tidak bisa diselesaikan hanya dari 1-2 disiplin ilmu. Ini adalah beberapa contoh studi yang sudah kami lakukan terkait dengan bagaimana ini secara numerik itu kita simulasikan. Ya, karena kita semua tahu numerical simulasi itu adalah riset yang paling murah untuk bisa membuat banyak variasi dan dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan kalau kita bereksperimen. Kemudian juga kita lakukan eksperimen ya di towing tank. Ini contohnya. Ya, ini adalah contoh pengujian kita di towing tank di laboratorium dan kita di ITS. Untuk yang model straight blade menguji tentang efek dari pasif dan fix pitch. Artinya apabila bilahnya itu diberikan kebebasan untuk bergerak, ya, apakah dia akan lebih baik jadi dibandingkan kalau dia itu fix terhadap lengan itu. Kemudian terkait dengan tandem, ya kita juga melakukannya di towing tank. Apakah bisa terlihat Bapak Ibu? Mohon maaf, jangan-jangan enggak terlihat. Lihat Pak. Oke, terima kasih. Ya, ini dengan beberapa arah putaran yang berbeda. Searah, kemudian berlawanan sama-sama masuk, berlawanan sama-sama keluar. Apakah ini memberikan efek antara keduanya, saling merugikan atau memberikan efek menguntungkan? Untuk tujuan array tadi itu salah satunya. Dan hasilnya sebagai contoh, ini kita bisa melihat bagaimana perilaku dalam satu perilaku torsi yang dihasilkan, gaya-gaya yang dihasilkan dalam satu RPM, sehingga kita bisa memprediksi bagaimana nanti transmisi itu harus kita desain, terutama dengan teman-teman di mechanical. Jadi ini menjadi input bersama dengan teman-teman mechanical, sehingga kita bisa mendapatkan desain dan hasil yang lebih komprehensif. Oke, kemudian di hal yang lainnya, tentu saja di bagian electrical dan monitoring, ini juga sebenarnya menjadi challenge ya, challenge karena sekarang itu ke bidang IoT, sehingga di electricalnya
kita juga harus mencoba menggunakan itu sebagai satu media atau sebagai tool yang memudahkan kita untuk menganalisa data. Jadi bagaimana data itu bisa kita kumpulkan, kita akuisisi dengan baik, dengan sensor-sensor yang sesuai, kemudian kita mengolah data itu, bahkan menggunakan data itu untuk kepentingan edukasi. Ini kami rencanakan untuk kepentingan edukasi, bisa untuk mengajar online begitu, apalagi sekarang ini lagi marak. Kalau Bapak Ibu rekan-rekan sejawat di akademik tentu juga cukup pusing dengan MBKM itu. Jadi kita disuruh ngajar tapi anaknya nggak tahu ada di mana, ada di warung kopi. Jadi ya bisa kalau sama-sama di warung kopinya sih enak gitu. Serunya di situ. Jadi bisa digunakan untuk edukasi, untuk memonitor lebih mudah, remote monitoring begitu. Saya kira itu sudah cukup umum saat ini, dan di develop apalagi ini bapak-bapak ini ada yang di profesional, ya sudah sangat biasa dengan hal seperti ini. Nah kemudian alhamdulillah kami telah mencoba untuk membuat pilot project, mengembangkan pilot project dan membuat beberapa improvement, tentu saja bersama dengan mitra. Ya, dalam hal ini kami bermitra dengan PJB di Python. Ini beberapa generasi dan beberapa yang pernah dicoba dan beberapa yang belum dicoba. Ada satu yang belum dicoba, ini adalah konsep desain ini yang dulu awalnya akan dicoba di Toyo Pakeh ini di Selat Bali, kemudian ganti presiden, terus tidak ada kabarnya begitu. FS itu sudah kita lakukan dulu bersama dengan Bapak Ibu di P3G kalau nggak salah. Ya. Ini yang paling kanan ini adalah bentuk turbin yang kami itu riset, kemudian inovasi yang kami lakukan adalah dengan membuat cascade pada saat itu. Tetap dengan 3 lengan. Dengan 3 lengan kita buat cascade dengan jarak tertentu, ya, dengan aspek rasio coil yang tertentu terhadap diameternya. Kita mencoba di generasi yang pertama waktu kita coba, kita turunkan pelan-pelan turun sekian senti, apakah dia sudah berputar, atau ternyata sudah, dan lain-lain. Jadi ini di kecepatan aliran kira-kira itu di 1,6 Bapak Ibu, 1,6 meter per second. Sedangkan kalau yang ini adalah setelah ini jadi, setelah yang sebelah kiri ini jadi, itu kita ada 3 turbin ya, 3 kali terpasang di satu breeding. Ini beroperasi ketiga-tiganya waktu itu. Kita sudah mengoperasikan ketiga-tiganya dan kemudian kita temukan banyak kekurangan. Ya, yang penting bonek di-shape, ideal di-shape. Kita tidak pernah tahu kita itu kurangnya apa kalau kita tidak pernah coba itu kira-kira. Katanya senior-senior kita yang ada di sini, Bapak Ibu yang banyak pengalaman ini. Jadi kita memang mencoba nekat dan kemudian ini bisa berjalan, tapi banyak memang harus kita develop, kita improve. Sehingga sekarang ini kami sedang dalam fase generasi 2, kita coba instalasi dari yang ketiga ini, ya di kanal yang sama, di jembatan yang sama, kita bongkar, kita ganti semuanya dengan model turbin, modifikasi turbin yang kita sesuaikan gitu. Karena pertimbangan torsi, kemudian kemudahan untuk operasional, maintenance dan lain-lain. Kemudian karena pilihan ya tadi untuk support sipil ya, itu memang ada 2, maka kita mencoba untuk membuat ponton seperti yang ada di sebelah kanan ini. Tapi ini foto saja Bapak Ibu, kebetulan kok nggak ada videonya. Ini kita coba kita pasang itu di atas sebuah ponton, kemudian kita bisa swing itu untuk bisa dinaikkan dan diturunkan, sehingga kita juga bisa lebih mudah untuk memindah-mindahkan apabila diperlukan maintenance dan lain-lain.
Nah, terkait dengan project development, ada beberapa referensi yang mencoba memberikan guidance mulai dari desain pas, installation pas, sampai dengan operation pas. Tapi saya kira memang project development ini berlaku cukup umum. Semua project kira-kira ya memang semacam ini. Kecuali memang item-item yang ada di dalamnya ini yang memang disesuaikan. Yang poinnya adalah studi awal, jadi studi feasibility study ya dari resource itu menjadi sangat penting karena akan menentukan seberapa besar dimensi turbin yang akan dipasang, dan dimensi turbin itu sendiri dengan berapa banyak bilah, dengan dimensi yang seperti apa, sampai dengan nanti ke elektromekanikalnya, ke transmisi, ke elektrikalnya. Sehingga kalau kita bicara ke high tech-nya sebenarnya tidak terlalu banyak yang sifatnya high tech. Ini bukan teknologi yang tinggi, ini mekanikal, lebih banyak ke mekanikal. Hanya diperlukan pemahaman yang lebih dalam pada perilaku fluida dengan bentuk-bentuk turbin yang kita develop. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau secara detailnya tentu saja ini kalau pengembangan dari mulai desain awal riset ini ya, dalam aspek riset sampai dengan ke komersial ya, acceptance of design ini banyak sekali yang harus dikerjakan. Tapi saya kira ini tidak selalu harus begini, ya, karena ini tidak akan berjalan-jalan kalau terlalu banyak prosedur. Tentu saja hal-hal yang utama yang penting tetap harus dipenuhi. Sehingga sampai ke bagian yang akhir, ada peluang dan tantangan yang bisa saya sampaikan di sini adalah bahwa ini memang kita punya potensi, tapi belum banyak dimanfaatkan. Dan kita tidak sendiri, artinya banyak orang berlomba-lomba, banyak company berlomba-lomba di luar sana dengan data-data tadi, informasi yang tadi sudah saya sampaikan, itu ternyata ini memang sesuatu yang menarik untuk bisa direalisasikan. Kemudian kandungan lokal teknologi ini sebagian besar dapat disediakan di dalam negeri. Kecuali memang kita semuanya tahu, kita bicara PMG, itu kita memang pasti impor. Dan beberapa komponen mekanik, elektrikal yang lainnya itu sifatnya cukup khusus itu. Mungkin kita masih impor. Tapi kalau bicara TKDN, pasti ini sudah lebih dari 80%. Ya, kemudian pengembangan dari hidrokinetik ini melibatkan multidisiplin keilmuan. Sehingga peluang riset, implementasi, dan komersialisasi bersama-sama ini terbuka luas dalam aspek pemetaan potensi, ya, kemudian kolaborasi penelitian, pengembangan, pilot projecting, ya, bahkan ke komersialisasi ini ada standarisasi, kemudian mungkin ada Bapak Ibu yang memang sekarang ranahnya banyak di pengambilan kebijakan, mau dibantu hal seperti ini. Nah, saya menanyakan ke PLN beberapa waktu yang lalu, ternyata hidrokinetik ini tidak masuk ke hydropower-nya PLN, tetapi masuknya ke aneka energi. Ya, mohon koreksinya kalau ini saya salah. Gitu. Masuknya tidak ke hydro power divisinya, tapi ke aneka energi. Gitu. Ya. Kemudian belum adanya standar. Nah, ini untuk project development PLTHK di Indonesia. Sehingga ini membuka peluang mengadopsi dan membuat adaptasi dari standar yang saat ini pun sebenarnya sedang dikembangkan oleh lembaga-lembaga internasional. Contohnya International Electrotechnical Commission (IEC), kemudian International Energy Agency (IEA), Ocean Energy System (OES), kemudian EMEC, European Marine Energy Center. Ini mereka sedang membuat mengiterasi standar-standar untuk energi, khususnya energi laut dan sungai. Jadi mereka bilang itu river dan ocean energi.
Pasti ke depan kita memerlukan ini, apabila ada pekerjaan komersial atau implementasi dari ini. Nah ini akan, karena ini ketemu ketika kita melakukan development awal gitu ya. Ini bagaimana nanti kita commissioningnya. Contoh saja untuk di Getaran, ini yang mau di commissioning, ini poros yang mana? Kalau porosnya yang main shaft, poros utama, itu dia sangat kecil RPM-nya. Sehingga memang belum ada standar khusus shaft untuk turbin yang hidrokinetik. Nah, itu belum ada standar-standar seperti itu. Sehingga ini perlu dikembangkan, sehingga dalam development project itu nanti menjadi lebih ada acuan. Nah, harapan kami juga ingin berkontribusi sampai ke arah itu, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila cukup lama saya menyampaikannya. Terima kasih. Mohon masukan, saran, dan diskusinya. Terima kasih Pak Ridho Hantoro atas penyampaian paparannya ini tentang pengembangan pembangkit listrik tenaga hidrokinetik. Ya. Kita lanjutkan dengan diskusi, pertanyaan-pertanyaan, jawaban, dan mungkin ada komentar dari Ibu-Ibu dan Bapak sekalian yang hadir ya. Yang pertama ini dari Pak Tandi ya. Nah ini saya baca dari ini ya, chatbox ya ini ya. Dari Pak Tandi, materi yang menarik ini Pak Ridho, izin bertanya. Mohon tanggapan dan penjelasannya. Ini ada 5 pertanyaan, mungkin satu persatu nih. Tujuh aliran arus air, laut, atau sungai tentunya naik turun, tidak konstan. Bagaimana mempertahankan putaran turbin konstan untuk memastikan daya output generator ini konstan ya mungkin ya, itu yang maksudnya tadi itu. Ini terpotong di tempat saya. Itu Pak, bagaimana menjaga supaya output dari PLTHK ini bisa konstan walaupun kecepatan air itu sungai atau laut itu berubah-berubah. Ya. Nah, itu Pak. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi seperti halnya di turbin angin ya, kalau kita baca di turbin angin ada beberapa mekanisme. Ada yang memang sudah menggunakan automatic braking system. Ya, jadi pada RPM tertentu yang lebih tinggi tentunya, limitnya limit atas itu lewat dari itu maka dia akan di brake. Ya. Tapi dalam kasus yang biasanya itu kalau kita lihat di aliran air ya di sungai itu kita bisa prediksi. Seperti halnya kalau kita melakukan FS untuk kita mau membuat mikrohidro ya, tentu saja kita harus punya data debit tahunan sekian tahun ke belakang ya 5-10 tahun ke belakang untuk lihat kapan dia ada banjir ya. Kemudian rata-rata kurvanya itu bisa kita kemudian punya curve duration-nya flow duration curve-nya FDC-nya itu. Nah, sehingga dari situ kita bisa tentukan debitnya berapa. Sama seperti itu, maka kita juga harus memiliki informasi yang cukup tentang fluktuasi kecepatannya berapa di sungai itu, sehingga kita bisa mainkan ringnya. Ya, mainkan ringnya. Kalau ternyata dia kemudian banjir ya itu jauh lebih besar daripada yang kita perkirakan ya, maka itu adalah musibah gitu. Itu adalah musibah. Ya. Tapi braking system dan lain-lain itu memang harus ada. Ya, itu yang akan kita gunakan sebagai kontrol untuk pengamannya. Semoga bisa menjawab. Ya, baik. Yang pertanyaan kedua, Pak, bagaimana mengukur efisiensi dari turbin dan generator jenis pembangkit ini? Ya, sebenarnya sama dengan yang lainnya, Pak. Jadi kalau di turbinnya sendiri ya kita membandingkan dengan theoretical extraction-nya. Ya, setengah RUAV kuadratnya sebagai penyebut, kemudian yang di atas itu adalah yang terukur, itu kita punya daya berapa, sehingga output per input seperti biasanya kita gunakan gitu. Baik, pertanyaan nomor 3, bagaimana instrumen alat ukur parameter operasinya? Yang dimaksud instrumen parameter operasi apa Pak ya?
Ya, ini mungkin kalau mengoperasikan itu apa saja yang diukur barangkali begitu, Pak. Oh gitu, oke ya, oke ya. Yang sekarang kami coba develop itu tentu saja ada untuk arus airnya Pak, kecepatan air, kecepatan aliran, ya. Kemudian ada temperatur karena kita di kondenser PLTU sehingga temperatur itu perlu kita lihat karena biasanya sekitar 39-40 derajat plus minus di situ karena berhubungan dengan material yang kita gunakan untuk turbinnya. Selebihnya ada getaran ya, getaran untuk di shaftnya, di main shaftnya itu. Itu yang sekarang ini kita develop. Dan sekarang kita sedang mengumpulkan data untuk itu nanti akan kita gunakan untuk studi-studi berikutnya karena memang belum ada data-data itu kita cari. Yeah. Baik, pertanyaan nomor 4. Kendala dan gangguan apa saja yang sering muncul dalam operasinya? Ya, kalau bagaimana dengan nilai keekonomiannya? Ini sampai ada komanya nih, Pak. Oke, ya. Ya. Kalau kendalanya ya debris ya, jangan sampai ada sampah. Tapi kalau di kanal PLTU biasanya sedikit sekali itu sudah terjaga. Sama dengan mikrohidro atau PLTA yang lainnya, ini sampah ini masalah besar. Jangankan sampah, partikel-partikel kecil saja bisa menjadi masalah seperti tadi disampaikan di pembicaraan awal itu tadi. Jadi ini yang paling penting diperhatikan. Kalau sizing itu kan tergantung dengan studi awal ya, studi kelayakan potensi. Kemudian yang kedua tadi apa ya Pak ya? Oh ini keekonomian sudah ya? Kalau keekonomian tadi seperti kita sampaikan tadi, kalau per KW-nya ada yang berapa tadi? Sebentar, saya perlu share screen lagi nih. Ya, ini kalau di sini per KW-nya itu kira-kira kalau kos per KW 1.700, kalau 1.000 kira-kira 14.500 kalau kita pakai satu US 14.500, maka itu 14.500.000, mungkin lebih dari itu ya, hampir 2 kalinya. Berarti sekitar 30 juta ya Pak ya. Let's say begitu ya kira-kira. Ada yang lebih tinggi lagi itu 2.000 sekian, 2.500 sekian dikalikan 4.300 atau 4.500. Ini adalah nilai keekonomian dari yang sedang dikembangkan ini. Kalau yang kita coba kemarin itu ada di kisaran sekitar 50 juta Pak, masih di 50 juta, masih tinggi gitu. Per KW-nya masih di sekitar 40-50 juta. Saya kira itu mungkin bisa membantu informasi awal. Ya. Berikutnya pertanyaan nomor 5, Pak. Standar internasional apa yang digunakan dalam commissioning maupun operation and maintenance? Ya, mungkin tadi sudah saya sampaikan juga, belum ada standar nasional internasionalnya, Pak. Yang tadi kita sampaikan itu EMEC, kemudian ada beberapa ya, IEC, kemudian ada satu lagi tadi IEA, itu mereka sedang menyusun. Ya, kalau gelondongannya sudah ada, dokumen-dokumennya sudah ada. Bapak Ibu kan rekan-rekan sekalian bisa coba browsing aja EMEC begitu ya, standar EMEC itu sudah ada. Bagaimana FS itu dilakukan, apa yang dibutuhkan dalam itu sudah ada. Tapi in detail bagaimana commissioning dilakukan itu sebenarnya belum ada. Dan kalaupun ada itu memang sifatnya itu masih menyesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat mereka dikembangkan di Eropa atau di Amerika atau di tempat yang lainnya. Begitu Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Basuki Setiawidodo. Salam sehat Pak Edi dan Pak Ridho, materinya menarik sekali. Izin bertanya Pak, PLTHK ini cocok diimplementasikan di negara kita yang notabene negara kepulauan ya Pak? Apakah ada kekurangan kelebihannya bila dilihat dari sudut pandang geografis Indonesia? Terima kasih. Kalau untuk kepulauan tentu saja kita hanya melihat arus Pak ya. Kalau biasanya arus itu cenderung lebih kencang di antara pulau-pulau, cenderung lebih kencang. Tapi tentu saja itu juga perlu riset ya, karena membangun PLTHK ini di laut itu
biayanya tentu saja signifikan lebih tinggi dibandingkan kalau di sungai gitu. Ya, itu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Ferry. Mohon bertanya, Pak Ridho, apakah mungkin ada penelitiannya dibuat sistem yang sangat kecil, gabungan dari pembangkit angin, surya, dan kinetik air untuk nelayan yang memakai kapal nelayan kelas tradisional, bukan pukat harimau. Secara umum di tanah air, secara ekonomi menguntungkan untuk nelayan tanpa subsidi. Mungkin dengan bunga kur ya ini ya, kur. Jadi biaya solarnya mesin kapal itu menjadi energi digunakan on grid atau off grid. Kalau tidak ekonomis, apakah dengan kapal yang cukup besar jadi ekonomis? Terima kasih, Pak. Ya, Pak Edi bisa bantu saya jawab. Oh. Ya, oke. Hybrid ya. Tadi di awal saya tangkapnya ini, bagaimana seandainya ini di hybrid dengan pembangkit yang lain. Ya, mungkin saja karena teknologi hybrid sebenarnya kan sudah cukup masif. Hanya resource-nya itu apakah ini memungkinkan dan bisa memberikan kontribusi pada hybrid itu sendiri. Jangan-jangan malah menjadi beban. Ya, itu salah satunya. Kalau terkait dengan nelayan, kebetulan ada pernah saya mencoba mengimplementasikan perahu nelayan yang kecil, Pak, bukan yang besar, yang masuk cuma sekitar 2-4 mil ke laut, ya melautnya itu pagi sampai dengan sore pulang. Itu sekarang ada yang sudah menyediakan propeller yang sudah jadi satu pakai dengan motor listriknya. Sehingga akan lebih baik kalau panel surya atau resource yang tadi itu disebutkan angin dan lain-lain itu memang kalau di lokasi itu adalah visible ya potensial, maka lebih baik itu dibuat di darat kemudian membuat semacam charging station. Jadi biar baterainya aja yang gantian dipindah-pindah seperti kita isi aqua, Pak. Aqua habis ganti aqua baru begitu, sama dengan baterai. Baterai yang naik ke perahu. Panel suryanya nggak usah ikut perahu, turbin anginnya nggak usah ikut di perahu, nanti malah nggak bisa melaut dengan enak karena beratnya saja, bebannya saja sudah besar sehingga hasil tangkapannya juga tidak akan jadi maksimal. Gitu. Pengalaman kami begitu, Pak. Mungkin ada pengalaman Pak Ibu yang lain, monggo silahkan saya. Ya, silakan kalau ada komentar dari Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Oke, kalau enggak kita lanjut saja gitu ya. Tadi sudah dijawab oleh Pak Ridho Handoro ya. Berikutnya dari Ibu Herawati Yusuf ya. Apa saja yang menyebabkan blade cepat rusak? Apakah ini ada pertanyaan sebelumnya ya? Apakah jumlah blade menentukan putaran turbin? Nah, ini yang pertama. Berikutnya, apa saja yang menyebabkan blade cepat rusak? Apakah bahan yang paling baik agar tahan terhadap air yang besinya tinggi? Oh, banyak sekali. Saya itu lupaan, Pak. Yang pertama tentang apakah jumlah blade oh ya, jumlah blade. Ya. Tentu saja itu memberikan pengaruh, Pak. Semakin banyak jumlah blade, itu nanti memang ekstraksi energinya semakin besar, tetapi RPM-nya juga akan semakin rendah. Ya. Kalau diperbanyak lagi jumlah blade-nya, lama-lama itu akan menjadi berlaku solid. Jadi seperti jadi tabung saja itu. Jadi ada nilai limitnya lah untuk naik dan menjadi efektif untuk ekstraksi. Katakan 3 tambah 4, ekstraksinya nambah, RPM-nya turun. Jadikan 5, nambah lagi ekstraksinya. RPM-nya turun lagi. Tapi ditambah lagi terus sampai rapat begitu kan jadinya kan nggak jadi turbin lagi, itu jadi silinder gitu. Jadi kira-kira begitu sehingga itu efeknya. Kalau bahan ya tentu saja saya bukan orang bahan Bapak Ibu sehingga kalau di laut ya tentu saja yang bahan yang lebih kuat untuk korosif. Kalau yang kami gunakan saat ini memang fiber karbon. Kita membuat dies, kita cetak fiber karbon. Jadi bukan fiber karbon yang disapu ya, bukan yang disapu, tapi yang divakum gitu dengan cetakan.
tertentu. Karena terbukti kalau di air keluaran PLTU, saya kira itu umum dimanapun PLTU, itu kan klorinnya juga sudah ditambah lebih tinggi, jadi lebih jahat di korosif. Mohon koreksinya Bapak Ibu yang di material, mungkin ada yang nggak tepat ini saya ngomong, bukan ahlinya saya. Baik, berikutnya dari Pak Hermawan Setiadi. Mohon izin bertanya Pak, untuk pengaplikasian di Python apa sudah beroperasi? Sejak kapan dan berapa KWH yang dihasilkan? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Di generasi pertama, setelah kita lakukan commissioning kemudian kita operasikan, kemudian kami kebetulan mencoba untuk mengevaluasi, karena cukup banyak yang perlu kita evaluasi. Kemudian alhamdulillah ada funding yang bisa kami gunakan untuk improve menjadi generasi kedua yang saat ini. Sehingga yang saat ini kami sedang instalasi. Kalau yang sebelumnya generasi 1 itu beroperasi itu 3 kali dengan kapasitas, install kapasitasnya 3 kali 3 kW, total 9 kW, itu bisa mengeluarkan sekitar 5,6 kW. 5,6 kW. Itu yang kita produksi waktu itu. Mungkin itu bisa membantu menjawab, Pak. Ya, baik. Mungkin nggak pertanyaannya KWH tadi itu operasinya berapa, continuous atau gimana itu Pak? Kalau sudah dioperasikan? Continuous, ya continuous. Ya. Ya artinya. Jadi tinggal dikali jam aja gitu ya kalau ditanya KWH ya Pak ya? Oh iya, kalau ada hanya tentu saja kalian berapa jam ya. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Sugeng Triyono. Izin bertanya, potensi hidrokinetik untuk daerah-daerah remote sebagai pengganti mesin diesel, khususnya yang mempunyai sumber oceanic energi, sepertinya secara ekonomi akan kompetitif. Mohon penjelasannya. Dari segi komponen peralatan, apakah pekerjaan sipil menjadi lebih mahal dibanding dengan mechanical dan electrical, mengingat size-nya yang kecil? Teknologi RIS apa bisa diidentifikasi dari awal sehingga bisa dimitigasi? Terima kasih. Wah, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak. Beberapa pertanyaan. Jadi jawabannya tidak usah beberapa Pak, satu aja Pak. Kalau saat ini secara ekonomis memang belum, karena kita masih mendevelop dan seperti kita tahu R&D pasti mahal. R&D pasti mahal. Ya. Pak Edi jauh lebih paham lah ini sebenarnya daripada saya ini. Ya, tapi bagaimana kita ke arah sana itu yang penting. Roadmap yang jelas. Kita mencoba dari yang ada dulu itu proven dulu Pak. Jadi mencoba yang sederhana, yang simpel, yang memang ini bisa bekerja dulu, baru kemudian kita duplikasi. Jadi ada lesson learn, ada belajar dari yang sudah ada ini, kemudian kita perbaiki, kita kembangkan. Jadi kalau menjanjikan bahwa nanti dengan begini akan begitu, dengan ini akan dapat itu, saya kira itu menjadi lebih tidak menarik lah itu untuk kita sampaikan. Kita berusaha untuk itu. Insya Allah kalau ini sudah menjadi cukup banyak dan bisa diimplementasikan menjadi lebih luas, maka otomatis akan turun nanti biayanya. Demikian. Baik, berikutnya dari Pak Pupung. Izin bertanya Pak Rito dan tim, apa ada sudut tertentu agar putaran baling-baling tetap efisien? Atau adakah auto adjuster sudut baling-balingnya agar didapatkan RPM yang diinginkan? Ya, kalau sudut ada dua mekanisme. Ya, kita bisa menggunakan passive pitch atau fixed pitch. Ya. Kalau passive pitch itu yang tadi seperti di video, kita memberikan kebebasan untuk foil ini untuk bisa bergerak kiri kanan. Kopat kapit lah istilahnya wong Jawa itu. Seperti ikan itu. Tapi kopat kapitnya itu di sudut yang kita batasi sesuai dengan sudut stallnya dia, ring stallnya dia. Itu biasanya plus minus 20-20 gitu. Ya. Ini juga tergantung dengan geometri foil yang digunakan. Ya, geometrinya apakah menggunakan naka atau model yang lainnya, dengan seri yang mana, simetrik atau asimetrik. Ya. Ini menjadi lebih baik untuk kemudahan dia kemudian self-start, berputar lebih cepat dia. Lebih mudah, berputar lebih mudah.
Tapi dalam hal ekstraksi energi, sebenarnya efeknya tidak terlalu besar, ya. Efeknya tidak terlalu besar. Sehingga saya masih menyarankan tetap aja pakai yang fixed speed, ya, tidak perlu ada adjustment dari sudut, ya pokoknya 90 derajat chamber, 90 derajat garis chamber 90 derajat dengan sudut 90 derajat atau tegak lurus dengan lengannya, Pak. Begitu Pak Edi kira-kira. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Zainal Arifin, PLN Engineering and Technology. Mohon diverifikasi beberapa hal sebagai berikut. Di halaman 4, poin 1 tertulis potensi arus laut sekitar 41 gigawatt dapat menghasilkan daya listrik hingga 240 gigawatt. Benarkah ini? Mungkin satu-satu dulu Pak, ini ada 3 pertanyaan. Ya, di halaman 4 Pak, ini mungkin di slide nomor 4 barangkali ini. Oh iya, itu ada potensinya 41 gigawatt, itu potensi teoretikalnya Pak ya. Ya, kemudian kalau itu dikonversi, kemudian sudah dikalikan dengan efisiensi, karena teoretikal itu tidak semuanya bisa dipraktikalkan. Kira-kira begitu Pak. Sehingga dari sekian itu, sesuai dengan data yang saya dapatkan dari LHI, BPT LHI itu, yang bisa terkonversi itu sekitar 240.000 megawatt. Mungkin itu bisa menjadi klarifikasi. Jadi ini data dari data yang saya dapat. Mungkin pertanyaan begini Pak, ini kan 41 giga ya. Ini kalau di konversi kok menjadi lebih banyak, karena lebih besar nih 240 giga gitu. Dari 41 bukannya 24, nah, gitu mungkin ya pertanyaannya. Oh, ini 41-nya giga ini, teoretikalnya besar sekali. Yang 41 giga kan potensi. Nah sekarang kalau bisa dikonversi, apakah menjadi lebih besar? Misalnya 240, nah, ini Pak, mungkin yang dimintakan verifikasi. Oh ya mungkin saja bisa Pak, karena ini sifatnya data angka potensi Pak. Jadi saya tidak bisa menyampaikan lebih banyak, mohon maaf ini. Baik. Berikutnya di halaman 6 yang dimaksud dengan komersial di sini apa ya? Apakah produknya sudah bisa dibeli di market? Kalau ada mohon info karena kami berminat untuk mengoperasikannya. Wah, ini menarik nih Pak, ada yang berminat. Silakan. Kalau kita kan belum komersial Pak, jadi nggak mungkin kita Pak. Kita baru mencoba Pak. Ya, kalau komersial yang di halaman berapa Pak? Nggih? Slide nomor 6 ini Pak. Slide kalau nomor di sini disebutkan nih. Slide nomor dari yang nama-nama yang komersial itu Pak ya? Iya, ya, ini kemungkinan itu. Yang dimaksud komersial ini apa? Ya, kalau yang dimaksud komersial itu memang dia sudah bisa dibeli atau sudah bisa dipesan ya dengan spek yang sudah jelas. Kemudian sudah ada garansinya. Kemudian sudah ada after sales-nya. Yang semacam itu Pak yang komersial Pak. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan nomor 3. Terkait kinerja produksi listrik, ada parameter penting yang mencerminkan keandalan pasokan teknologi turbin ini, yaitu capacity factor. Dari paparan belum pernah ada bahasan tentang kinerja capacity factor ini. Terima kasih. Ya, tadi mungkin sudah sempat saya singgung dari kapasitas 3 kali 3 kW, ya, totalnya 9 kW, kemudian bisa dihasilkan sekitar 5,6 kW. Kapasitas faktornya mengikuti itu, gitu Pak. Ya, baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Yuwana Jati. Izin bertanya, maaf sebelumnya belum terlalu paham. Apa perbedaan antara hidro dengan hidrokinetik? Kalau dalam aliran sungai kita biasa ada mikrohidro, di mana ada debit head minimal yang biasa kita acu. Kalau untuk hidrokinetik ini acuannya apa? Kemudian perbedaan mikrohidro dan hidrokinetik bila diaplikasikan di sungai secara mekanikal, elektrikal, dan konstruksinya. Oh ya, kalau mikrohidro pasti kita harus punya ketinggian untuk menjatuhkan air Pak. Kalau hidrokinetik yang kita butuhkan adalah kecepatan aliran airnya. Itu mungkin menjadi lebih mudah untuk dipahami Pak. Baik.
Berikutnya dari Pak Dasri, ini ada 4 pertanyaan Pak. Ini pertanyaannya banyak-banyak nih Pak. Ini kayak ujian. Pak Edi tidak ada sama saya minum dulu Pak. Ini, Pak. Pertanyaan nomor 1, apakah dampak lingkungan dari pengembangan PLTHK baik di laut karena sungai dan sebagainya? Ini dampak lingkungannya Pak. Ya, kalau dampak lingkungan biasanya yang banyak disinggung adalah biota laut, biota air lah ya. Apakah itu di situ ada ikan yang sebenarnya bisa tempat ikan itu berkembang biak, kemudian ketika kita pasang turbin itu kemudian seperti rumahnya itu diaduk-aduk di situ begitu, karena efek dari aliran yang berubah sehingga itu menyebabkan komunitas lingkungan laut, air yang ada di situ menjadi berubah. Jadi saya kira studi kami memang belum ke arah situ. Tapi tentu saja ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan ketika akan betul-betul menjadi komersial, terutama di tempat-tempat yang memang di situ ada biota air yang memang harus kita lindungi Pak, kita jaga. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 2. Berapakah modal awal untuk pengembangan PLTHK skala kecil menengah? Kecil menengah itu ya tadi kami sampaikan kalau pengalaman kami itu masih di sekitar 40 sampai 50 juta per KW. Baik, berikutnya nomor 3. Apakah teknologi PLTHK ini 100% TKDN dan bagaimana pula dengan pemeliharaan dan servisnya? Ya, kalau TKDN-nya tadi juga sudah sempat kami singgung, ada beberapa yang memang kita belum ada tidak kita buat di Indonesia karena tidak bisa, seperti permanen magnet generator PMC-nya dan beberapa electrical. Tapi secara persentase itu bisa, yang lain-lainnya itu sudah bisa kita buat sekitar 70-80% TKDN. Kalau terkait maintenance tergantung jenis turbin apa yang akan digunakan. Tadi juga sudah kita sampaikan. Nomor 4, seberapa besar peluang dan nilai tambah pengembangan PLTHK di tanah air? Terima kasih. Pertanyaannya mestinya ke Menteri Pak ini Pak. Ya, kita kebetulan kami berusaha untuk berkontribusi sesuai dengan profesi kita Pak Edi dan Bapak Ibu sekalian. Ya karena kita ini pengajar, juga peneliti ya, sehingga ya kita berusaha mencoba berkontribusi di bidang ini. Ya semoga nanti juga bisa komersial dan digunakan, ya alhamdulillah gitu. Jadi sebesar apa kontribusinya? Ya kalau potensi ini memang betul-betul digunakan, pemerintah itu memang serius gitu ya. Ya tentu saja saya akan ngajak Bapak Ibu yang ada di sini yang memang bisa mengembangkan bersama-sama, kan tidak bisa sukses sendirian. Nah, kita akan kembangkan bersama-sama. Baik. Berikutnya dari Ibu RR Rintis Hadiani. Bapak, saat ini saya sedang melakukan riset tentang infrastruktur mikrohidroji sungai. Jika Bapak berkenan mohon info di luar acara ini, apakah saya boleh berkonsultasi dengan Bapak? Mungkin melalui email atau ada sarankah? Matur nuwun. Bukan Nih, konsultasi, Pak, ada yang mungkin tertarik, nih, Pak. Sharing saja Bu. Konsultasi kok kayaknya apa gitu. Kalau ke Pak Edi konsultasi. Kalau ke saya konsultasinya itu lain Pak. Kalau di tes itu konsultasi itu artinya kon sing ngusulno, kon sing ngatasi. Itu konsultasi. Salah ini sharing lah Bu. Insya Allah siap Bu. Ya, soalnya ada yang lainnya juga ada nih Pak. Ini dari Pak Yudi Hidayat ya nih. Pak Ridho, apakah bisa share email aktif untuk kami hubungi? Tuh Pak, ini lagu keras loh di sini Pak. Nah, di slide tadi nggak ada ya Pak? Ini tentang email. Nggak ada. Oh, yeah. Gimana enaknya Pak Edi? Gimana? Oh ya ya, mungkin slide, apa? Gimana itu Pak? Ini ada pertanyaan email ini cara ininya. Oh, enggak apa-apa Pak. Saya berkenan enggak apa-apa kok. Oh ya ya ya, oke. Saya tulis di slide nanti saya. Mungkin bisa di chat itu Pak, diketikkan di chat box atau gitu Pak. Apunten. Nah, ada juga. Sekarang ya.
Iya, itu. Nah, kemudian ada juga nih Bu Herawati Yusuf nih yang tadi bertanya, boleh minta nomor WA dan email Pak Ridho mau belajar bisnis pembangkit tuh. Kan ini banyak Ya, ini, ya, Pak. saya mana belajar bisnis itu ke Pak Edi. Bukan ke saya. Nah, Oke, itu tadi yang terima kasih, pertanyaan Bu. sejenis ya, menanyakan apa email, nomor WA dari Pak Ridho ini. Berikutnya dari Pak Made Budi Suksmadana. Ini izin bertanya, untuk yang rep bagaimana menyusunnya? Apa bisa dalam satu lajur atau harus selang-seling? Jarak antara baling-baling rata-rata berapa? Oh ya, kalau side by side bersampingan biasanya minimal itu satu kali diameter side by side. Kalau ke belakang itu tidak boleh pas di belakangnya, artinya harus zigzag begitu Pak. Nah, zigzagnya itu jarak terjauhnya, jarak lurusnya itu biasanya minimal itu 10D. Baik, berikutnya dari Pak Keputih, ini Tegal Timur. Pak, software yang paling efektif untuk mensimulasikan energi kinetik mikrohidro menjadi listrik apa ya? Mohon maaf, izin out of topic, mumpung ada Bapak karyawan PLN yang terhormat nih. Sejauh ini selama 2 tahun terakhir PLN belum buka oprek nih. Kira-kira kapan ya? Oh, ini nggak tahu nih kaitannya. Apa ini? Ini yang ditanyakan Ini apa jadi Pak ini Pak? ini pertanyaan yang lain yang terkait dengan PLN, nggak tahu ini Oh, ada oke. sambutan. Yang perlu kami Kalau jawab. yang ke Pak Rito ini software tadi Pak, softwarenya apa? Oh, software untuk belajar ini Untuk atau simulasi ini kan ya, software ya untuk simulasi cukup apa PLT hidrokinetik mungkin Pak. cukup banyak pilihan softwarenya. Kalau kita numerik ya tentu saja kalau Bapak Ibu sejawat akademis di sini juga yang sebidang tentu juga tahu. CFD pilihannya banyak, bisa menggunakan ANSYS dengan segala turunannya. Ada CFX, Fluent ada di dalamnya situ. Menggunakan 3D Flow, ya, Numeka, Star CD, cukup banyak pilihan. Apalagi sekarang ada yang open source gitu ya. Ada yang open source sudah banyak juga. Jadi tinggal memilih dan mana yang nyaman untuk digunakan karena masing-masing orang punya kenyamanan yang berbeda-beda. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Kafidul Ilmi. Terima kasih materinya Pak Ridho. Izin bertanya, apakah pernah diujikan atau adakah referensi untuk pitch angle berapa derajat yang menghasilkan torsi mekanik turbin hidrokinetik yang paling maksimal? Ya, kalau diujikan ya memang kita mengujikan di toing tank kita menguji. Kalau pitch angle-nya ya sudutnya tergantung dengan jenis geometri yang digunakan Pak. Kalau naka simetrik, katakan simetrik 12 dengan 18 itu sudah ada sedikit yang berbeda. Tapi aman itu di atas 15 gitu ya. Sampai 20, jangan lebih dari 20. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Izin tanya, apa hidrokinetik ini sudah banyak dimanfaatkan di Indonesia? Di mana saja proyek-proyeknya? Terima kasih. Ya, kebetulan masih tahap untuk dicoba Pak, diimplementasikan. Kalau yang di tempat lain, setahu saya belum. Mungkin ada yang pernah mengimplementasikan dan saya belum tahu. Ya, mungkin saya bisa diinformasikan. Baik, berikutnya tentang TKDN tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Ridho ya, bisa sampai 80%. Kemudian dari Pak Indra Bagus, Aji, untuk pembangkit hidrokinetik ya, apakah mengeluarkan karbon? Ini pertanyaannya Pak. Karbon, ya kalau nggak ada, ya kalau konversinya langsung dengan bahan bakar, alhamdulillah tidak ada bahan bakar yang kita gunakan, sehingga dari aspek itu memang tidak ada karbon. Tapi sekarang kalau kita lihat karbon itu bisa dari manapun gitu ya. Jadi dari PMG yang berputar itu pun mungkin saja bisa keluar karbon, tapi sekecil apa kita belum pernah menghitungnya. Tapi kalau konversinya ke bahan bakar, kita bersih, tidak ada karbon. Baik.
Berikutnya ini tadi yang jawaban dari Pak Ridho ya, ini email sudah disampaikan, nomor HP juga sudah dituliskan di chatbox, silakan dicatat nanti untuk mengontak Pak Ridho. Ini sambungan pertanyaan tadi dari Pak Yudi Hidayat ya. Apakah di Indonesia sudah ada prototipe PLTHK yang siap masuk fase komersial? Ini Pak, ini banyak tawaran ini nanti Pak Ridho. Ya, saya jadi takut loh Pak Edi ini. Takut ya. Insya Allah mohon doa restunya. Apa yang saat ini sedang kami install sebagai generasi 2, dengan harapan memang tujuan kami untuk bisa lewat tingkat kesiapan teknologi atau kita biasa menggunakan standar TKT 9 itu bisa kita lewati Pak Edi dan Bapak Ibu sekalian. Sehingga apabila itu bisa dilakukan, ya masih ada banyak pekerjaan untuk komersialisasi itu terkait dengan produknya, dengan kesiapan produksi dan lain-lainnya. Ya mohon doa restunya. Kalau sekarang Pak, kita sudah di TKT 8 dan berharap untuk bisa lepas dari TKT 9. Gitu, Pak. Wah, sudah luar biasa Pak. Itu mestinya sudah di luar kampus ya kalau TRL tadi ya. Ini TRL ya Pak ya? Ya, TRL. Ya, TRL maksimal kampus itu kan biasanya 7 aja gitu. Kan sudah di atas 7 itu ya harus ada investor dan partner-partner lain ya mestinya ya itu Pak. Ya itu tadi kenapa saya sampaikan sebagai tantangan dan peluangnya itu ya kolaborasi. Nah ini mungkin tadi Pak Yudi Hidayat nih mencari-cari ini sudah sebenarnya kalau sudah TRL 8 ini sudah ya kalau orang kampus sudah maksimal sekali. Ya, ya, Pak Edi lama-lama ya juga provokasi ini. Iya dia TRL 7 sekarang. TRL 8, nah ini sudah harus ada partner dari industri untuk komersialisasi ya, partner investor supaya bisa dikomersialkan. Ya, sudah tinggi sekali itu, Pak. Kalau TRL 8 ini sudah sangat langka. Ini Pak Ridho ini orang ini manusia langka ini Pak. Bisa. Anda manusia biasa saja Pak. Ya kebetulan ada beberapa memang Pak. Sudah ada beberapa perusahaan yang memang sudah mencoba berdiskusi Pak, tapi memang belum komersial, artinya belum ada perjanjian dan macam-macam, tapi memang sudah ada. Baik. Semakin banyak semakin baik, oke gitu ya. Ya. Ini tadi lanjutan pertanyaan dari Pak, tulisannya di sini Keputih Tegal Timur tadi ya. Ini bertanya tentang negara yang paling maju di hidrokinetik ini di mana ini Pak? Lebih banyak itu di Eropa, Pak. Eropa dan Amerika. Jadi kalau negara ya mungkin Italia ya. Italia itu banyak dana kembangkan. Italia dan Amerika. Kanada, daerah Kanada. Kemudian Irlandia. Inggris yang mepet Irlandia itu daerah mana itu? Cranfield atau apa itu ya, daerah situ. Baik, berikutnya dari Pak Sutibjo nih. Pak Ridho mohon info apa saja challenges pada power tracking control-nya. Tantangan-tantangan yang ada di power tracking control, ini apa saja nih Pak? Iya, setahu saya memang di inverter yang kita pakai, di controller ya, di controller yang kita pakai, karena kita pakainya itu inverter yang langsung tied ke on grid, itu memang sudah ada fasilitas itu, MPPT-nya. Ya, challenging-nya karena itu tadi, ripple torsi itu harus kita kurangi, dan itu dimulai dari bagaimana kombinasi dan konfigurasi turbinnya, Pak. Kalau itu sudah bisa dikurangi, maka kontrolnya kerjanya MPPT-nya menjadi lebih maksimal. Baik, berikutnya dari Pak Soleh, ini Indonesia Power ini Pak. Izin bertanya, berapa kecepatan minimal dari aliran air yang dapat dimanfaatkan? Jika kecepatan rendah, apakah ada teknik untuk mempercepat, misalnya dari dimensi vortex? Jika akan di cascade, berapa batasannya? Terima kasih, Pak.
kalau kami menyarankan, memang banyak ketergantungannya Pak. Kalau pasti begini, pasti begitu itu kan ini relatif ya. Jadi tergantung dari kedalaman dan lebarnya kanal. Kemudian sehingga kalau kecepatan, kalau menurut hemat kami itu yang dianggap potensial sebagai hidrokinetik itu apabila kecepatannya itu lebih besar dari 1 meter per detik. Itu mulai potensial. Tapi kalau kecepatannya di bawah itu tetapi debitnya cukup besar dan kanalnya tidak terlalu lebar, ya, maka model vortex, turbin vortex itu menjadi lebih potensial untuk bisa digunakan, visible digunakan. Saran kami begitu Pak, pendapat kami Pak. Baik. Ini dari Pak Indra Bagus Aji tadi yang tentang emisi tadi. Karbon yang saya maksud adalah karbon kredit yang sedang hangat saat ini untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Nantinya bisa dikomersialkan untuk karbon trading. Mungkin Pak Indra Bagus bisa menyampaikan secara langsung, Pak. Coba, ya. Pak. Silakan. Jadi nanti karbon ke karbon tarif gitu ya Pak ya nanti ya. Ya, ini jualan karbon. Oh ya. Karbon. Mohon maaf, saya belum sampai jualan. Kalau jualan gitu loh, saya sebenarnya sama Pak Edi. Mungkin Pak Indra ya, mungkin ada pengalaman barangkali bisa memberikan pencerahan ke kita itu. Silakan Pak Indra ini. Cek. Ya, silakan Pak. Sudah dicek ini tadi Pak. Ya, saya Haji Pak, mohon izin untuk bertanya terkait yang emisi gas rumah kaca yang berkaitan dengan carbon trading. Ya. Nah, yang saya tahu rata-rata untuk pembangkit saat ini kan bisa untuk dijual karbonnya Pak untuk mengurangi gas rumah kaca. Nah, untuk yang PL hidroteknik ini, saya kan baru nih Pak, kira-kira apakah bisa dijual tuh karbonnya atau gimana? Nah, yang saya tahu rata-rata kan yang di PLTS atau di pembangkit-pembangkit yang lain itu untuk karbonnya bisa dijual belikan. Nah, yang saya kurang tahu yang ini gitu. Nah, kira-kira seperti apa gitu? Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra Bagus. Ya, kebetulan saya itu juga masih belajar kalau untuk ke karbon trading. Ya. Dan memang bukan kompetensi. Mungkin ada Bapak Ibu di sini, Pak Edi. Oh, iya ya, makanya siapa ini? Ya, tadi Pak Indra tadi kan sudah mungkin punya pengetahuan yang kayak PLTS. Ini kan sebenarnya mirip juga dengan PLTS juga ya ini ya. Kalau dari katakan konteksnya carbon trading gitu kan ya. Harusnya punya kemiripan ini Pak Indra itu. Nah, ini tinggal menjualnya gimana gitu kalau misalkan kita punya proyek sekian KW gitu loh. Ya. Mungkin dari Pak Indra tadi dari yang PLTS sudah punya pengalaman. Mohon di-share gitu Pak. Karena mungkin ada syarat-syarat tertentu Pak, mungkin teknologi itu yang mungkin perlu kita dengarkan dari Pak Indra Bagus Aji. Silakan Pak memberikan pencerahan ini Pak. Ya. Jujur aja Pak, saya masih juga baru ya untuk carbon trading itu. Nah, yang setahu saya yang untuk PLTS itu kalau nggak salah per megawatt ya itu kan ngeluarin karbon 0,8 ton ya kalau nggak salah. Nah, kalau itu selama tiga setengah jam. Nah, kalau di hidroteknik itu seperti apa gitu? Ya hidrokinetik gitu. Itu karena kan di PLTS kan tiga setengah jam itu waktu peak-peaknya ya. Jadi karbon yang dikeluarkan itu ya sebesar berapa ya? Ya 1 megawatt itu sama dengan 0,8. Jadi mungkin mekanismenya seandainya memang istilah atau definisi hidrokinetik itu memang sudah masuk ke kamusnya carbon trading, karena itu kan juga tergantung teknologi yang sudah bisa dikonversikan ke karbonnya Pak. Saya kurang tahu karena saya tidak banyak berkecimpung di situ. Mungkin kalau dianggap sama dengan yang mikrohidro, mungkin perhitungannya sama dengan itu Pak Bagus. Ya, karena ini bekerja
beroperasi 24 jam juga gitu. Mungkin bisa dikonversikan kira-kira sama. Kalau memang asumsinya hidrokinetik ini dari aspek teknologi dan lain-lain sudah ada di kamusnya dan di definisinya orang jualan karbon lah, itu sudah ada di menunya lah. Ya, ini yang mungkin kapan-kapan perlu ini menjadi bahan sharing di BKTF. Saya pikir saya repot Pak Edi. Iya. Oke, ini masih ada loh Pak, ini pertanyaan nih dari. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Bagus. Ini ya, menarik ini topiknya Pak Edi. Saya dulu mahasiswanya Pak Rido Pak. Aduh. Oh itu, sampai lupa tadi makanya nih, saya suka lupa. Ini ada muridnya lupa. Ya, alhamdulillah Pak, berarti mahasiswanya lebih pintar dari dosennya kan, berhasil kita. Sukses nih berarti ini Pak. Ya. Masih baru Pak. Oke, makasih Gus. Ya, makasih Pak Rido. Ya, ini berikutnya dari Pak Zain Rivo Sijabat. Sejauh pengamatan yang sudah Bapak lakukan, masalah yang paling dibutuhkan solusinya mengenai PLTHK ini apa, Pak? Masalah yang jadi paling mungkin ada isu-isu apa permasalahan perlu ada solusinya itu, Pak. Kalau dari aspek engineering, sebenarnya kalau kita lihat kan tidak ada yang wow gitu Pak ya, istilahnya RSIP. Anak-anak sekarang nggak ada yang canggih, nggak ada yang. Tapi tantangannya itu memang bagaimana kita mengenal karakteristik air, ya, kemudian menghitung, mempertimbangkan untuk sizingnya, ya seperti halnya engineering yang lainnya. Ya, kalau kita bisa paham perilaku sesuatu, maka kita bisa merekayasa, kita bisa mengontrol, kita bisa melakukan yang lain-lainnya terkait dengan itu. Jadi pemahaman yang mendalam. Kalau dari aspek komponennya tidak ada yang high-tech. Tapi tantangannya adalah bagaimana membuat konfigurasi yang tepat. Dengan turbin yang besarnya seperti ini, dia akan berperilaku bagaimana. Artinya shock-nya harus sebesar apa, kemudian model transmisi yang digunakan itu bagaimana, kemudian pemilihan PMG-nya itu yang model seperti apa, gitu. Sampai dengan ke grid lah, kalau memang itu mau on grid, atau kalau ini mau off grid, bagaimana sizing baterainya, seperti halnya teman-teman di PLTS itu juga biasa melakukan itu, sizing yang tepat gitu ya untuk sistemnya. Itu yang menjadi challenge itu Pak. Ya, baik. Ini ada komentar dari Pak Yuwono Jati ya, carbon trading lebih kompleks dari sekedar jual beli kredit. Nah, ini mohon penjelasan nih Pak Yuwono, langsung saja Pak, monggo Pak. Monggo Pak, kalau ada yang expert ini lebih enak. Nih. Pak Yuwono, monggo Pak, silakan Pak memberikan pencerahan nih tentang carbon trading tadi Pak. Oh ini hanya ini aja Pak. Ini sebenarnya diharapkan nih bisa memberikan penjelasan nih Pak. Ini kalau dari yang tertulis di sini ya lebih kompleks aja nih ya. Lebih kompleks dari sekedar jual beli kredit dari daya yang dihasilkan. Setahu saya PLN saja baru punya hak untuk trading karbon belum lama. Baru beberapa tahun ini dan baru tahun kemarin gencar jualan hal tersebut. Nah ini mungkin itu. Mungkin minggu depan Pak. Oh ini ini Pak Yonani, maaf Pak tidak ada mic ya, cuman sekilas saja nih tadi ini penjelasan tambahan. Ini yang ada di chat box sudah habis ya pertanyaannya, apakah ada yang mau disampaikan lagi dikomentari? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, kita akhiri acara sore hari ini ya. Sekali lagi, saya atas nama BK Teknik Fisika PI mengucapkan terima kasih kepada Pak Ridho Hantoro ya yang sudah menyampaikan paparannya, memberikan insight tentang PLT hidrokinetik ya. Selama ini kan bayangannya yang jatuhan air gitu kan, ketinggian ya, jatuh air jatuh. Ini sekarang kalau ada
air yang bergerak gimana bisa dikonversi menjadi listrik gitu ya. Nah itu saya pikir ya baru kali ini disampaikan di BK Teknik Fisika ini. Terima kasih Pak Ridho Hantoro. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Heldiansa tadi yang sudah menyampaikan safety moment, dan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung ya. Ini saat ini masih tersisa nih 194 peserta nih. Lumayan nih Pak Ridho ini sangat populer ini Pak. Ya, mudah-mudahan tadi ada permintaan kontak-kontak tadi, ada follow up-nya bisa menjadi kolaborasi, dan ya mudah-mudahan nanti TRL-nya tadi dari 8 bisa dinaikkan lagi, sukses dikomersialkan untuk dipakai, ya minimal dipakai di Indonesia gitu ya Pak ya. Mohon doa restunya Bapak Ya. Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri acara sore hari ini. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Tetap disiplin ya, kita menggunakan protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan ini walaupun ini secara formal katanya Indonesia memasuki gelombang pandemi gelombang 3 ya, mudah-mudahan segera lewat dan segera berakhir, itu aja ya. Ini semula kan harapannya udah mau berhenti, naik lagi ini ternyata. Ya mudah-mudahan nanti segera benar-benar berakhir. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Izin live. Ya, terima kasih Pak Ridho. Pak Eldi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak. Saya live nggih. Monggo Pak.